Timnas U17 mulai pemusatan latihan hari ini, 34 pemain dipanggil. Timnas Indonesia U17 memulai pemusatan latihan, TC, mulai Senin, 10 Juli 2023, sebagai persiapan menuju Piala Dunia U17 2023. Ada 34 pemain yang dipanggil. Dijelaskan pelatih Timnas U17 Bima Sakti, TC ini bakal mengambil tempat di Jakarta. Kegiatan ini bakal berlangsung lebih dari 1 bulan. Timnas Indonesia U17 akan menggelar pemusatan latihan dengan 34 pemain pada Senin, 10 Juli 2023, kata Bima Sakti kepada wartawan. Nanti akan ada sistem promosi dan degradasi. Pemusatan latihan Timnas Indonesia U17 bakal berlangsung selama 6 pekan, ujarnya menambahkan. Bima Sakti belum mau mengungkapkan siapa saja pemain-pemain yang dipanggilnya. Dia hanya memastikan pemain diaspora menjadi bagian pemain yang ia panggil ke Jakarta. Selama TC nanti, Bima Sakti juga menerapkan sistem promosi degradasi. Pemain-pemain terbaik akan dipertahankan, sementara yang tidak sesuai tak akan lanjut. Seminggu pulang, seminggu datang. Sekalian saya memberikan kesempatan untuk pemain lain ke Timnas Indonesia U17, ucap Bima Sakti terkait sistem promosi degradasi TC Timnas U17. Bima Sakti yang merupakan pelatih Timnas U16 ditunjuk PSSI menangani Timnas U17 untuk Piala Dunia U17. Terakhir kali ia memimpin Timnas U16 adalah pada 1-9 Oktober 2022 untuk ajang kualifikasi Piala Asia U17 2023. PSSI telah melakukan inspeksi ke Jakarta International Stadium, JS. Terkait standar kelayakan untuk jadi venue Piala Dunia U17, nantinya itu urusan FIFA. FIFA telah menetapkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17, menggantikan Peru. Ajang tersebut dijadwalkan bergulir pada 10 November sampai 2 Desember 2023. JS diharapkan bisa menjadi salah satu venue yang dipakai untuk menggelar laga Piala Dunia U17. Hal ini berkaitan dengan kecil kemungkinan Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, dipakai karena berbenturan dengan konser band Coldplay. Dalam inspeksi yang dilakukan PSSI bersama Kementerian PUPR, Pemda DKI Jakarta, dan Kemenpora, JS memerlukan beberapa pembenahan. Mulai dari terkait rumput, akses area luar stadion, dan tribun media. Selanjutnya FIFA akan menentukannya. Ketum PSSI, Erick Thohir menjelaskan kalau Indonesia selaku tuan rumah akan berusaha memberikan usulan venue yang sesuai standar FIFA. Namun keputusan terakhir soal stadion-stadion mana yang akan dipakai untuk Piala Dunia U17, itu keputusan dari FIFA sendiri. Bahwa nomor 1 standar FIFA, itu yang menentukan FIFA. Bukan PSSI, bukan siapapun yang di sini. Kita hanya memperbaiki, meningkatkan semua yang bisa sesuai dengan standar FIFA. Karena itu, ini merupakan bagian dari yang dilakukan pemerintah, khususnya Menteri PUPR, sesuai dengan tentu tugas dari Bapak Presiden, ujar Erick di JS, Selasa, 4 Juli 2023. Waktu itu, ketika kita memaparkan ke FIFA blueprint transformasi sepak bola, termasuk renovasi 22 stadion. Yang memang juga akan dipergunakan untuk Timnas Indonesia Liga 1 Liga 2, ini yang kita dorong. Yang kedua tadi, kita di sini ingin menyelesaikan supaya aset-aset nasional, stadion-stadion yang 22 jumlahnya yang akan direnov senilai 1,9 triliun rupiah itu memang sudah standar yang dimaui internasional atau FIFA. Inilah 22 stadion kita lakukan, renovasi, dan alhamdulillah hari ini mudah-mudahan ada solusi supaya JS jadi salah satu stadion yang diusulkan ke FIFA untuk kejuaraan dunia U17, ucapnya. Erick Thohir melakukan inspeksi bersama Menteri PUPR Basuki Hadimulyono dan PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Ada pula kehadiran Menpora Dito Aryo Tejo. Starting 11 Timnas Indonesia U23 pimpinan Shin Tae-yong, siapa jadi andalan di Piala AFF U23 dan kualifikasi Piala Asia U23. Pekerjaan Shin Tae-yong sebagai manajer pelatih Timnas Indonesia mulai berkurang. Arsitek berkebangsaan Korea Selatan itu tidak lagi diminta untuk menangani Timnas U20. PSSI memprioritaskan Shin Tae-yong untuk menahodai Timnas Senior dan Timnas Indonesia U23 di sisa kontraknya hingga pertengahan tahun depan. Terdekat, Shin Tae-yong dihadapkan 2 turnamen bergengsi untuk Timnas Indonesia U23.
Pertama Piala AFF U23 2023 di Thailand pada 17 hingga 26 Agustus 2023. Kedua, sebagai tuan rumah kualifikasi Piala Asia U23 2024 di Solo, Jawa Tengah, pada 6 hingga 12 September 2023. Di sela-sela kualifikasi Piala Asia U23 2024, Shin Tae-yong juga harus memimpin timnas senior dalam periode FIFA Matchday 4 hingga 12 September 2023. Sebelumnya, timnas Indonesia U23, yang bernama Timnas U22, dipoles Indra Syafri dan berhasil meraih pulang medali emas SEA Games 2023 Kamboja atau menjadi yang pertama sejak 32 tahun terakhir. Pelatih adaptif. PSSI telah menetapkan Indra Syafri sebagai pelatih Timnas U20 selama 4 tahun ke depan dan juga melatih tim di Asian Games 2022 serta edisi 2026. Timnas Indonesia U23 sebenarnya tidak asing buat Shin Tae-yong. Dia pernah menangani tim berjulukan Garuda Muda itu di SEA Games 2021 Vietnam yang menghasilkan medali perunggu. Lantas, bagaimana starting 11 Timnas Indonesia U23 jika dikomandoi Shin Tae-yong? Pria berusia 52 tahun itu kemungkinan akan banyak mengandalkan pemain alumnus SEA Games 2023. Shin Tae-yong adalah pelatih yang adaptif. Dia bisa meramu komposisi pemainnya sesuai komposisi yang ada. Pakem 3 penyerang, 4 gelandang, hingga 3 bek kerap dipakai Shin selama melatih Timnas Indonesia. Berdasarkan stok pemain Timnas Indonesia U23 yang sekarang, Shin Tae-yong dapat meneruskan pakem 4-2-3-1 ciri khas Indra Syafri yang sudah terbukti keampuhannya berbuah medali emas SEA Games 2023. Lini belakang. Pilihan Shin Tae-yong untuk di bawah mister gawang Timnas Indonesia U23 kemungkinan akan jatuh kepada Hernando Ari Sutaryadi, penjaga gawang pemenang SEA Games 2023. Di usianya yang baru menginjak 21 tahun, ia juga sudah masuk ke timnas senior. Kuartet lini belakang berpeluang diisi Bagas Kava sebagai bek sayap kanan, Rizky Ridho dan Muhammad Ferrari yang berduet di jantung pertahanan, dan Pratama Arhan di pos bek sayap kiri. Perpaduan Ananda Raihan dan Alfeandra Dewangga akan sangat pas di lini tengah timnas Indonesia U23. Selain sebagai double pivot, keduanya bisa saling melengkapi satu sama lain. Raihan, yang energik, dapat menjadi pemain petarung di lini tengah. Sementara Dewangga, dapat memanfaatkan kemampuan olah bolanya dengan mengirimkan umpan jauh akurat ke lini depan. Keduanya akan menopang 3 gelandang ofensif Timnas Indonesia U23 yang bisa diisi Fajar Fatur Rahman di pos sayap kanan, Marcelino Ferdinand di tengah, dan Witan Sulaiman di sayap kiri. Sebagai gelandang sayap, Fajar amat tajam dengan bukti top scorer SEA Games 2023 lewat 5 gol. Adapun Marcelino menjadi roh permainan Timnas Indonesia U23. Sedangkan Witan dapat diberikan kesempatan terakhir yang tidak kunjung kembali ke performa terbaiknya. Satu-satunya opsi buat Shin Tae-yong untuk penyerang tunggal Timnas Indonesia U23 tinggal Ramadan Sananta, yang gacor di BRI Liga 1 musim lalu dan SEA Games 2023. Sepanjang musim lalu, Sananta merangkum 16 gol untuk PSM dan Timnas Indonesia U23, termasuk 5 gol yang mengantarnya sebagai pemain tersubur di SEA Games 2023. Postur Sananta ideal untuk menjadi striker Timnas Indonesia U23. Bomber berusia 20 tahun itu memiliki tinggi 182 cm yang membuatnya lihai dalam duel udara. Perakiraan starting 11 Timnas Indonesia U23 ala Shin Tae-yong. 4-2-3-1 Hernando Ari Sutaryadi, Bagas Kava, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Pratama Arhan, Ananda Raihan, Alfeandra Dewangga, Fajar Fatur Rahman, Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, Ramadan Sananta. Pelatih, Shin Tae-yong, Korea Selatan.